Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jamaah maghrib rahimakumullah, kita akan melanjutkan kajian tafsir Al-Qur'anul Karim surat At-Taubah. Pada kajian yang telah lalu kita sampai ayat yang ke-108. Kita akan kaji beberapa ayat lagi sampai ayat yang ke-114 insyaallah taala. Kita tahsin terlebih dahulu. Kita senantiasa berusaha memperbaiki bacaan Al-Qur'an kita dalam rangka mengikuti perintah Allah. Ketika Allah memerintahkan sesuatu, berarti wajib bagi kita untuk mengerjakannya sesuai dengan perintah Allah tabaraka wa taala. Sudah barang tentu sesuai dengan kesanggupan kita masing-masing. Kita akan latihan membacanya terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف خار أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم. والله عليم حكيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم
ديارهم وأموالهم بأن لهم الجنة إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والفرقان وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والفرقان. Kalau panjenengan melihat tanda panah, okay. Kalau saya masih berhenti berarti jenengan dengung atau panjang, jangan kalau mengikuti ini akan sedikit membantu. Wa man awfa bi ahdihi min Allah. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم وذلك هو الفوز العظيم التابعون والعابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الساجدون الآمرون بالمعروف الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله الساجدون الآمرون perhatikan wannahuna 'anil munkari wal khafizuna li hududillah
ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين maaf. أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم Ini unya tidak dibaca panjang nggih, langsung uli langsung nggih. Kalau ada tanda seperti ini berarti jangan dibaca panjang unya. Wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa amma idati wa'adaha iyyah. إلا عن موعظة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه Inna Ibrahim la'awwakhun halim. Jamaah rahimakumullah, monggo untuk senantiasa diperbaharui bacaan kita di dalam membaca Al-Quranul Karim agar supaya kita semuanya senantiasa mendapatkan keberkahan. Semakin bagus kita membaca Al-Quran, insyaallah akan semakin menambah keindahan daripada Al-Quran itu sendiri, karena Al-Quran merupakan kalimatullah yang senantiasa menjadikan hati menjadi tenang kalau kita rajin membaca Al-Quranul Karim. Jemaah rahimakumullah, kita akan pelajari maknanya. Tapi sebelumnya saya sampaikan sekali lagi beberapa ayat dari Allah Taala terkait musibah ya yang akhir-akhir ini menimpa kita semuanya. Ada dua ayat yang harus senantiasa kita jadikan pedoman agar supaya kita semuanya paham bahwasanya kita hidup di dunia ini ada sebab dan akibat. Sesuatu akibat itu pasti ada sebabnya, ada
panas berarti harus ada sumber panasnya, ada dingin juga harus ada sumber dinginnya, ada masalah berarti ada sumber masalah, seperti itu ya. Dan kita harus menyadari bahwa apapun yang menimpa diri kita secara umum adalah akibat perbuatan kita sendiri, sebagaimana difirmankan oleh Allah dalam surat Asy-Syura ya, jangan bisa baca sendiri, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir, kata Allah. Dan apapun yang musibah yang menimpa kalian daripada musibah-musibah yang ada, maka fabima kasabat aydikum, karena disebabkan perbuatan tangan-tangan kalian. Ya, kita ya mungkin di lingkungan kita sedang beredar atau terdampak penyakit yang disebabkan oleh nyamuk, ya mungkin seperti itu, seperti disinyalir menurut para ahli kesehatan. Kalau nyamuk itu pada prinsipnya ada ketika kitanya juga tidak menjaga lingkungan kita. Gini ambatan, berarti Asy-Syura 30 leres napa salah? Leres nggih? Tidaklah menimpa musibah kecuali karena sebab tangan-tangan kita. Karena keteledoran kita di dalam menjaga kebersihan lingkungan kita, itu yang menyebabkan terjangkitnya penyakit demam berdarah. Ini yang harus kita sadari. Tapi bukan berarti kita harus menyesali lama-lama. Enggak perlu. Ya bagaimana kita harus bangkit, ya, memperbaiki diri agar supaya musibah ini segera berlalu. Itu seperti itu. Seorang muslim seperti itu. Yang penting tahu kesalahannya. Paham nggih? Yang penting tahu, sadar bahwa saya salah. Angger ora sadar salah kowe sing angel. Nggih? Kalau kita tidak sadar bahwa kita salah, itu yang susah untuk membetulkan. Kalau tahu bahwa itu salah, ya masih mudah untuk dibetulkan. Allah tidak pernah zalim. Ya, tidak pernah zalim kepada diri kita, kepada seluruh umat manusia secara umum. Akan tetapi memang kita yang terkadang zalim kepada diri kita sendiri. Sekali lagi, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Dan tidaklah menimpa kalian sebuah musibah kecuali dengan sebab tangan-tangan kalian. Kita di sini alhamdulillah secara ekonomi maju. Ya, secara ekonomi daerah Cikadu, Cikole semuanya maju, daerah industri. Akan tetapi dampak ya dari perindustrian ini pasti dimanapun juga akan banyak runtahe. Gini betul? Itu yang pengusaha cimpring, yang pengusaha ayam, yang pengusaha batu bata atau gendeng, semuanya pasti meninggalkan limbah, sampah itu. Monggo ya. Ketika kita mendapat musibah, ambil pelajaran bagaimana caranya mau dikelola agar supaya bisa tidak meninggalkan sampah yang membahayakan lingkungan secara umum. Ini penting, monggo ini mungkin bisa nanti kita kaji bersama-sama dengan seluruh komponen masyarakat agar supaya kalau kita tidak pikirkan bersama, ya semakin hari akan semakin parah. Gimana betul? Iya, engkau orang beda itu orang Jakarta. Ya seperti itu. Ini monggo. Yang penting sadar dulu bahwa ini kesalahan kita dan kita harus perbaiki. Bagaimana kita harus menjaga lingkungan kita agar tetap bersih. Itu penting. Kalau kita tidak sadar seperti itu, ya kita akan selamanya tidak peduli. Ya dalam lingkungan kita, masa bodoh, nyong pengen buang sampah sembarangan saja. Itu karena kita tidak sadar. Ini penting untuk menimbulkan kesadaran. Memang saya sendiri tahu kesulitan panjenengan arep buang sampah dengan di wong ora duwe. Itu kan permasalahan. Ya permasalahan umum di perkotaan
Dulu di perkotaan, sekarang masuk ke desa. Ya karena memang kita kadang-kadang bikin rumah lemai pas-pasan di entongna. Ya orang buang sampah dengan tinggi. Enggak, dan itu sudah sing angel wis kadung permasalahan netan. Iya, lemah wis entong gitu. Di THLKB ini permasalahan dan ini harus dipecahkan bersama-sama ya. Tidak usah saling menyalahkan, tidak usah, karena memang kondisinya seperti itu. Ya dimanapun tempatnya berada di perkotaan. Kalau di perkotaan sih sudah mulai teratur. Ya mulai teratur artinya masing-masing keluarga punya dana khusus untuk mengelola sampah dan dikelola oleh lingkungan yang berbayar. Itu semuanya mungkin nanti suatu saat kita harus memikirkan ke arah tersebut. Karena kalau tidak ya 5-10 tahun lagi wallahu a'lam mungkin panjenengan ya ketika ini masih musim kemarau ya, musim kemarau. Nanti kalau musim hujan beda lagi musibahnya. Gimana betul? Itu seperti itu. Jadi monggo ini saya sampaikan sebagai dasar nanti ketika mungkin ya kita punya solusi dari hal tersebut, panjenengan semuanya berusaha ikut mendukung lah. Ya mendukung, karena ini tanggung jawab kita bersama. Tanggung jawab kita. Jangan mentang-mentang yang tidak membuang sampah sembarangan lah, cuma orang buang sampah di sana iki. Akan tetapi apa? Karena ini ada dua, ayatnya ada dua. Yang tadi Allah tabarak wa taala berfirman, "Ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan Allah itu memberi maaf kepada kalian. Artinya tidak semua kesalahan-kesalahan kita langsung azab oleh Allah. Kadang-kadang dimaafkan oleh Allah ini. Ya walaupun kita buang sampah sembarangan, misalnya contoh lagi, ya Allah tidak langsung mengazab. Akan tapi ada yang diazab, ada yang tidak. Itu ada yang ketika keburukan-keburukan yang kita laksanakan itu tidak semuanya langsung diberi balasan oleh Allah. Ada yang ditangguhkan sampai hari kiamat, atau yang dimaafkan oleh Allah, tidak mengapa. Akan tetapi secara umum kalau kita biarkan pasti musibahnya akan datang berlanjut dan terus menerus. Ini yang harus karena memang kalau sudah terjadi musibah, mengobati ini lebih susah. Ya makanya lebih baik dijaga daripada mengobati. Menjaga itu lebih baik. Yang menjaga. Kalau sudah terkejadian ya kita obati juga susah. Itu akan tapi memang harus berusaha, senantiasa berusaha. Ya. Yang kedua surat Al-Anfal ayat yang ke-25. Allah berfirman, "Wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah." Hendaklah manusia takut akan terjadi fitnah, akan terjadi musibah yang tidak hanya menimpa orang yang zalim saja di antara kalian. Ya, artinya walaupun ya yang ini kembali kepada permasalahan lingkungan kita, yang membuang sampah itu orang-orang tertentu saja, misalnya tidak semua orang membuang sampah sembarangan. Akan tetapi kalau tidak dikendalikan, tidak diatur, tidak direngkuyung bersama, itu musibahnya akan menimpa semua orang. Gini betul? Ini permasalahan ya, yang membuang misalkan yang membuang sampah beberapa orang, akan tapi kalau tidak dirembuk bareng, ini musibahnya tidak khusus, akan tetapi musibahnya akan menimpa secara umum. Itu. Nah, di sini kaum muslimin ini tidak boleh berpikiran egois ya, memikirkan diri sendiri, tidak boleh. Kita bersaudara ya dalam sebuah lingkungan itu harus saling menjaga, saling menolong. Itu semuanya. Ini dua ayat ini sebagai pengingat-ingat ya kepada kita semuanya bahwa monggo untuk kita saling bersinergi, saling bertolong menolong dalam kebaikan dan takwa, tidak hanya permasalahan agama ya.
Karena permasalahan dunia juga nanti akan menyangkut kepada masalah agama. Kita tidak bisa lepas. Segala permasalahan di dunia ini nanti ujung-ujungnya adalah kita kembalikan kepada Allah Tabarok wa Ta'ala itu. Ya, agama Islam mengajarkan bahwa kebersihan adalah bagian daripada agama ini. Ya. Rasulullah senantiasa mengajarkan kita untuk senantiasa bersih bagi diri maupun lingkungan kita. Bahkan ya, menghilangkan sampah dari jalan saja termasuk sebagian dari iman. Di antara iman yang paling lemah menghilangkan gangguan di jalan. Itu kalau satu. Kalau panjenengan menghilangkan gangguan yang ada di sungai misalnya, itu kan banyak. Berarti itu pahalanya lebih banyak. Itu kembalinya ke situ maksudnya. Jadi kita jangan berpikir bahwa permasalahan-permasalahan ini tidak bisa kita jadikan ladang pahala. Permasalahan dunia pun kalau kita niatkan untuk beribadah kepada Allah, ini semuanya nanti akan menjadi amalan soleh. Begitu nggih? Ini sebagai monggo untuk motivasi. Besok kita akan menghadapi penyemprotan insyaallah, ya tadi diumumkan Pak RW. Ya kita monggo, enggak usah takut nggih. Panjenengan cukup menghindar saja, tidak usah jauh-jauh juga. Ketika selesai paling-paling 15 menit panjenengan sudah bisa kembali ke tempat. Begitu. Begitu nggih? Kita lanjutkan kajian surat At-Taubahnya. Pada kajian yang lalu kita sudah membicarakan terkait orang-orang munafik yang membangun Masjid Diror. Ya, Masjid Diror yang dibangun oleh orang-orang munafik di dalam rangka untuk memata-matai kaum muslimin. Ya, Masjid Diror ini dibangun di perbatasan kota Madinah, yang dibangun oleh seorang munafik. Tujuannya apa? Bukan untuk beribadah kepada Allah. Dia digunakan untuk memata-matai kaum muslimin. Dalam ayat yang ke-107 Allah berfirman, "Walladzina takhadhu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin wa irsadan liman kharaballah wa rasulahu min qabl." Dan orang-orang yang membangun Masjid Dirar ya dengan dasar kekafiran dan bertujuan untuk apa? Wa tafriqan bainal mu'minin, untuk memecah belah kaum mukminin. Sebenarnya ini menjadi tonggak, menjadi tolak ukur ya masjid ini. Kalau kita tidak berkepentingan, benar-benar tidak membutuhkan untuk membuat masjid yang baru, kita memang dilarang. Karena cenderung ya riskan membuat kaum mukminin menjadi berpecah semakin banyak masjid semakin mudah untuk berpecah belah. Gini betul. Ketika jangkauannya masih dalam satu lingkungan yang bisa diraih, sebenarnya secara syariat itu tidak boleh ada 2-3 masjid, tidak boleh. Aturan syariat seperti itu. Akan tapi kita sekali lagi kadung. Gini betul. Kadung apa? Kadung ben RT anak. Itu permasalahan ya mudah-mudahan kita semuanya bisa tetap bersatu. Akan tapi sekali lagi ini sangat susah untuk menjadikan orang-orang bersatu. Angger wis beda masjid biasanya dewek ya begitu mboten. Susah sekali untuk bersatu. Ini harus kita jadikan pelajaran ya. Tapi mudah-mudahan walaupun kita berjamaah di masjid yang berbeda-beda ya, kita masih kalau untuk sholat Jumat ya mudah-mudahan tidak lagi ada perpecahan. Yang sudah ya sudahlah, monggo itu pilihan ya. Yang lain ya ke depan monggo lah untuk saling mengalah ya. Kalau sudah ada satu masjid besar yang digunakan untuk Jumatan, saya katakan haram untuk mendirikan Jumatan di tempat yang masih dekat-dekatan. Ya, para ulama juga mengatakan haram, semuanya mengatakan haram. Ini harus kita camkan ya.
Karena sekali lagi ya, ini pengalaman zaman dahulu, masjid-masjid seperti ini menjadikan kaum muslimin menjadi berpecah belah. Itu seperti itu. Wala yakhlifunna inna aradna illal husna, dan tidaklah kami menghendaki dengan mendirikan Masjid Dirar ini kecuali kebaikan. Ya kadang-kadang orang berbicara seperti itu ketika mau mendirikan Jumatan baru, ya mereka beralasan kok kon kira sing parak-parak pada Jumatan. Ya, kalau dia memang sudah punya kewajiban mau perak mau jauh pasti tetap itu seperti itu harusnya yang dijadikan pedoman. Ya, karena kita berbicara terkait agama itu tidak boleh berdasarkan pertimbangan rasa, akan tapi harus pertimbangan dalil. Ini permasalahannya. Ya, ini sama. Walaupun membangun masjidnya gede besar ini Masjid Dirar ini dan dibikin sedemikian rupa, akan tapi tidak diperbolehkan oleh Allah. Wallahu yashhadu annahum lakadzibun. Dan Allah menyaksikan bahwa mereka ini orang-orang yang pendusta. La takum fihi abadan. Ya, walaupun dibangun masjid baik, bagus, megah, akan tapi Rasulullah dilarang untuk sholat di dalamnya. Haram bagi Rasulullah untuk sholat di dalamnya karena ada larangan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lalu Allah menegaskan, la masjidun ussisa 'alat taqwa. Sungguh masjid yang dibangun berdasarkan ketakwaan, min awwali yaumin, dari hari pertama membangunnya, ahaqqu an taquma fihi, kamu lebih berhak untuk diibadahi di dalamnya daripada Masjid Dirar tadi. Ini juga menjadi dalil syariat bahwasanya masjid yang awal itu lebih baik daripada masjid yang baru. Kalau ada masjid-masjid yang berdekatan, kalau tidak ada kepentingan untuk membuat, misalnya kalau masjid baru misalnya ya tidak mencukupi, itu baru boleh. Ya, tapi kalau masih mencukupi kok tetap dibangun bersebelahan, itu yang dimana harus kita sholat, kita ikuti sholat yang di masjid yang lebih lama, itu aturan syariat. Akan tapi pada kenyataannya ya tidak. Biasanya panjenengan kita semuanya milih sholat sing karo bati redewek. Ngira betul? Nggih, bukan pertimbangan syariatnya, akan tapi nyontoh ya senenge karo kae. Nggih, seperti itu. Ini monggo untuk dijadikan muhasabah bagi kita semuanya, bahwa ketika kita berjalan di atas agama ini harus berdasarkan dalil, ya bukan berdasarkan hawa nafsu. Itu ya, masih dekat-dekatan ya, benderanya beda ya sudah ya, masing-masing orang sesuai dengan benderanya sendiri. Dan ini bagaimana bisa bersatu? Tidak akan mungkin bisa ya akhi. Ini kita harus menghilangkan baju kita dalam agama ini, ya Islam ya satu Islam, tidak ada embel-embelnya. Apa lanjutnya kata Allah? Fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu. Di dalamnya ada laki-laki atau manusia-manusia yang suka untuk mensucikan diri, untuk membersihkan diri. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Dan Allah menyukai, mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Lalu Allah memberikan perumpamaan dalam ayat berikutnya, afaman assasa bunyanahu 'alat taqwa. Apakah orang-orang yang membangun masjidnya di atas dasar takwa minallah, kepada Allah, waridwanin, dan keridhaan Allah, khairun, lebih baik, ataukah orang-orang yang assasa bunyanahu 'ala syafa khurufin har, orang yang membangun masjidnya dengan dasar berada di tepi jurang, ya, fanharo bihi finnari jahannam, dan mereka akan diseret atau dijerumuskan ke dalam neraka jahanam. Allah memberi perumpamaan dua golongan ini. Orang yang membangun masjid berdasarkan takwa, yang satunya membangun masjid berdasarkan kesyirikan atau berdasarkan berusaha untuk membuat perpecahan di kalangan kaum muslimin.
Allah memberikan gambaran ngala syafa jurufin khar, ya berada di tepi jurang kehancuran, ya fanhara bihi finari jahannam, dan menggelincirkan orang tersebut ke dalam neraka jahannam. Ya, orang-orang yang membangun masjid bukan berdasarkan ketakwaan, ya tadi berdasarkan kemunafikan, berdasarkan kepengen memecah belah kaum muslimin, ini bukan berdasarkan ketakwaan, ini akan membuat dia terjerumus ke dalam neraka jahannam walaupun dia membangun ini perhatikan, ya ketone apik, akan tapi karena tidak berdasarkan ilmu justru akan apa? Memasukkan dia ke dalam neraka jahanam. Agama Islam adalah agama ilmu. Ya, tidak bisa kita sembarangan beribadah. Beribadah itu ada aturannya. Semuanya ada aturannya. Tidak boleh kita membuat aturan sendiri-sendiri. Walaupun kelihatannya kita ngaji misalnya, kita membangun masjid misalnya, kita kurban misalnya, kalau tanpa dasar ilmu yang sahih, yang benar, semuanya tidak akan membuat kita masuk surga. Bahkan bisa saja amalan-amalan tersebut membuat kita terjerumus ke dalam neraka. Ini pentingnya ilmu agama ini. Wallahu la yahdil qaumadz dzalimin. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. La yazalu bunyanuhum alladzi banau ribatan fi qulubihim. Dan tidak henti-hentinya bangunan mereka, masjid mereka yang menjadikan banau ribatan, menumbuhkan ribatan, keraguan fi qulubihim, dalam hati mereka. Masjid yang dibangun dengan dasar tadi itu tidak menumbuhkan ketakwaan dalam hatinya, akan tapi senantiasa menimbulkan keraguan-raguan dalam hatinya. Ini kalau kita membangun sesuatu berdasarkan tujuannya untuk memecah belah, ya, kita membangun sesuatu tujuannya untuk menyakiti golongan yang lain, ini hati-hati, karena hal ini akan membangun apa? Membangun ini banau ribatan fi qulubihim, sama yang seperti yang terjadi di zaman Rasulullah. Orang-orang yang membangun masjid Dirar itu bukan menambah ketakwaan, walaupun di dalamnya ada orang salat, akan tapi hatinya akan dipenuhi ribatan fi qulubihim, akan dipenuhi keraguan-raguan, tidak yakin dengan kebenaran agama Islam itu, ya. Sehingga yang terjadi apa? Yang terjadi mereka beribadah seolah-olah beribadah, akan tapi ya mereka tidak diterima ibadahnya oleh Allah tabaraka wa taala. Illa kecuali antaqatta'a qulubuhum, kecuali hati mereka sudah putus mati maksudnya. Wallahu alimun hakim. Ya, Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ini penting untuk kaum muslimin sebenarnya berusaha untuk memahami Al-Quran dengan benar, agar supaya ketika menjalankan segala sesuatu senantiasa melandaskan semua yang dilakukan di dalam menjalankan perintah Allah tabaraka wa ta'ala, tahu dasarnya sehingga tidak salah dalam melangkah. Kadang kita berdakwah berdasarkan hawa nafsu, ya, hawa nafsu, sehingga tidak memperhatikan larangan-larangan yang ada dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Ini penting untuk kita fahami bersama-sama. Kita lanjutkan. Innallaha ishtara, ya, sesungguhnya Allah ishtara, sudah membeli minal mu'minin, dari orang-orang mukmin, anfusihim wa amwalahum. Sesungguhnya orang-orang mukmin harta dan jiwanya sudah dibeli oleh Allah. Panjenengan sudah tidak punya apa-apa sebenarnya. Ya, karena apa? Perhatikan ayat ini. Innallaha hastara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum. Sesungguhnya orang-orang mukmin, sesungguhnya Allah sudah membeli dari orang mukmin jiwa dan harta mereka. Dengan apa? Bi analahum jannah. Sesungguhnya orang mukmin itu harta dan jiwanya sudah dibeli oleh Allah, panjenengan sudah dijual
baik dirinya maupun hartanya untuk ditukar dengan sing gelem maksudnya. Anggar orang gelem ya ora apa-apa. Ya panjenengan ya paribasane sekarang punya duit 3.000, 3 juta ya. Yang nggo tuku sapi napa nggo tuku surga. Nggo tuku sapi, iuran sapi napa nggo tumbas surga contohnya. Ya membuat untuk surga. Ya bukan untuk membeli sapi pada hakikatnya akan, tapi untuk membeli surga. Sapi rega panjenengan mengeluarkan uang 3 juta misalnya, ya mengko diberi umah nang surga isine emas dan perak. Regane pira? 3 juta oleh ora kira-kira umah sing isine emas tok. Gimboten. Ini gambarannya, maksudnya seperti itu, ya. Makanya di sini Allah innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Ya, akan tetapi sekali lagi itu bagi orang yang beriman. Ya harta kita, jiwa kita sudah dibeli oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita menjual diri kita setiap hari. Harta kita jual, kita membeli kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala surga. Itu sudah bukan berarti bahwa kita tidak boleh ya untuk membelanjakan di urusan dunia. Akan tetapi kalau memang Allah menentukan segala sesuatu terkait harta dan jiwa kita, segera untuk berlomba-lomba dalam hal-hal tersebut. Karena sekali lagi kita tidak tahu besok itu kita masih anaknya wani nomboten. Gila betul. Ya ketika mau berbuat baik jangan ditunda-tunda. Ini sebuah pengalaman setiap mau Idul Adha kita kehilangan jamaah. Gila betul. Dari beberapa tahun hampir setiap mau menjelang Idul Adha, satu jamaah kita dipanggil oleh Allah, satu jamaah kita dipanggil oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka monggo untuk bersegera, wastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, bersegera untuk melakukan kebaikan-kebaikan mumpung masih diberi kesempatan. Gitu. Jangan pernah menunda-nunda. Gitu. Apa maksud daripada Allah sudah membeli dari kaum mukminin jiwa dan harta mereka? Ya mereka senantiasa yuqatiluna fi sabilillah, mereka berperang di jalan Allah, fayaqtuluna wa yuqtalun, mereka membunuh dan dibunuh. Ya kita tahu ketika kita masuk medan perang, pilihannya membunuh atau dibunuh. Artinya kaum muslimin, kaum mukminin ini sudah dibeli oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala harta dan jiwanya. Ketika Allah memerintahkan dengan perintah berjihad, berperang di jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita tidak punya pilihan. Ya, semuanya berpahala. Di dalam jihad fisabilillah, dalam berperang di jalan Allah, kaum muslimin itu tidak pernah kalah. Yang ada hanya menang dan syahid. Ya. Kalau kita berperang menang itu surga di dunia dan akhirat. Kalau kita terbunuh, kita masuk surga sebagai dalam keadaan mati syahid. Artinya tidak akan pernah kalah. Itu seperti itu. Dan kita yang tidak mendapati masa peperangan, makanya kita setiap hari berusaha untuk berjalan di atas jalan kebenaran. Karena yang namanya mati syahid ini bukan hanya di dalam peperangan. Kita lagi ngode untuk anak bojo yang dilalah kau Allah mentakdirkan kita untuk mati di situ. Insya Allah kita juga mati dalam keadaan syahid. Itu ya, monggo ini untuk kita jadikan penyemangat ya. Segala macam apapun yang kita kerjakan ya, kalaupun itu dalam rangka mencari harta, kalau kita niatkan untuk beribadah kepada Allah, insya Allah kalau kita mendapatkan kematian di situ, kita akan mendapati mati syahid kita. Kita lanjutkan. Wa'dan, sebagai janji
alaihi atas mereka haqqan yang benar fit Taurat wal Injil wal Furqan. Artinya orang-orang yang sudah dibeli oleh Allah ya, harta dan jiwa mereka berjihad fisabilillah, mereka ada yang bisa menang dan ada yang kalah ya, itu semuanya sudah dijanjikan oleh Allah. Yang menang mendapatkan ghanimah yang banyak, yang kalah mati masuk surga sebagai syahid. Itu semuanya adalah janji dari Allah Tabaraka wa Ta'ala yang sudah dijanjikan dari zaman dahulu kala dan sudah termaktub di dalam Taurat, di dalam Injil dan di dalam Furqan atau Al-Quran ya, itu ya, dalam kitab-kitab samawi yang diturunkan oleh Allah semuanya sudah dijanjikan. Barang siapa yang jihad fisabilillah dan mereka baik menang maupun kalah, semuanya akan diganjar oleh Allah dengan surga. Lalu di akhir ayat Allah berfirman, waman akhfa bingahdihi minallah. Siapa yang lebih bisa memenuhi janji daripada Allah? Itu. Karena Allah tidak akan pernah belenjani. Allah pasti akan memenuhi janji-janji yang sudah Dia janjikan. Barang siapa yang berjihad fisabilillah akan diberi surga. Barang siapa banyak beramal soleh, Allah akan mempermudah ya segala macam urusannya. Siapa yang bersedekah 1.000 akan dilipat gandakan menjadi 10.000 sampai 700.000. Ini semuanya janji Allah, pasti akan diijabahi. Hanya saja kita membutuhkan keyakinan. Yang tidak yakin ya akan tetap sulit. Gitu. Fastabshiru bibaikum alladzi bay'atum bihi. Maka bergembiralah, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dengan perniagaan mereka, bisnis mereka yang mereka usahakan. Artinya tadi, ya kita berjual beli dengan Allah. Kita menjual diri dan harta kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Berilah kabar gembira, tidak usah takut rugi. Ya, ketika kita berbisnis dengan Allah, itu bisnisnya pasti menguntungkan. Ya, ketika kita sedekah, ketika kita zakat, jangan menganggap bahwa harta kita berkurang. Ya, jangan pernah menganggap. Allah akan melipat gandakan. Pasti kita akan menjadi orang yang beruntung. Makanya di sini Allah berfirman, "Fastabshiru bi bai'ikum alladzi bay'atum bi." Maka berilah kabar gembira dengan perniagaan kalian. Perniagaan tidak seperti di dunia. Kalau di dunia kadang untung, kadang rugi. Tapi kalau panjenengan berbisnis dengan Allah pasti untung. Kalau kita bersedekah, kita zakat, kita infak, kita korban, kita membangun masjid, itu pasti untung. Harta kita tidak akan pernah berkurang, tetapi akan terus bertambah. Paham gak? Itu. Makanya di sini Allah berfirman, "Fastabshiru bi bai'ikum alladzi bay'atum bihi. Wa dzalika huwal fawzul azim." Yang demikian itu adalah keberuntungan yang besar. Jamaah rahimakumullah, sampai di sini dulu. Mudah-mudahan apa-apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita di dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Tabarak wa Ta'ala. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.